Sebelumnya saya akan data ya kehadiran semua. Hadir semua tidak nih? Hadir. Alhamdulillah ya, anak soleha sehat-sehat semua. Dan sebelum kita mulai ke materi, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ana bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina. Rabbi fa'ana bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alifna bis-shalihin. Al-Fatihah. Ya, baik kita mulai. Hari ini kita belajar tentang konsep mahar pernikahan dalam Islam. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang mahar, ya, sebagaimana tadi saya katakan bahwa mahar itu bukan termasuk rukun maupun syarat dalam sebuah pernikahan, tetapi mahar itu harus ada, ya, merupakan pemberian wajib, ya, merupakan pemberian wajib bagi suami walaupun bukan termasuk rukun maupun syarat. Nah, sebelum kita lanjutkan, kira-kira apa sih kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini? Yang pertama, pada kompetensi dasar menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam pelaksanaan mahar di masyarakat. Kemudian berikutnya menganalisis ketentuan perkawinan tentang mahar pernikahan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Selanjutnya menyajikan hasil analisis praktik pernikahan tentang mahar yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Berikutnya menunjukkan sikap tanggung jawab, ya, sebagai indikator pencapaiannya, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama saat mendiskusikan tentang mahar. Menerapkan konsep mahar pernikahan dalam Islam. Selanjutnya menjelaskan pengertian mahar pernikahan dalam Islam, ya, menjelaskan dasar hukum mahar pernikahan, menganalisis ketentuan ukuran dan jenis mahar pernikahan dalam Islam, baik menurut ulama mazhab maupun perundang-undangan. Ya, coba kita lihat video satu ini ya. Nah, kita sama-sama perhatikan ketika pengucapan ijab qaulnya, ya. Kalian perhatikan dan kita kaitkan dengan pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa alhamdulillah. Amma kuntum ya ayyuhal mu'minun wa ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Akhirnya sebagai amal ma'ruf bil sami izawjuka Allah bi ihsanin bi ma'rufin aw tasrifin bi ihsan
Zoni amar ma'ruf bil ihsani. Saudara saya nikahkan dan saya kawinkan dengan seorang perempuan yang saudara ini berhamidah ini akhir oleh apapun dengan nasi saudara saya bersih yang telah mewakilkan pemanggilannya kepada saya dengan mas kawin tuan 1.212.000 rupiah dan sepakat alat sholat pun. Saya terima nikah dan kawinnya diri Nurhamidah binti Abdul Wahid Al-Harum dengan mas kawin berupa uang 1.212.000 rupiah dan seperangkat alat sholat dengan tunai. Sah. Ya, dari tayangan video tadi, ya kira-kira apa yang bisa kalian komentari pada saat pengucapan ijab kabul tadi, ya? Hah? Tadi ada kata-kata tunai, ya. Nah, nanti akan kita bahas bahwa dalam mahar itu, ya, kalau ada tunai berarti ada mahar, kalau ada tunai berarti ada utang. Tuh, ya. Kalau ada tunai berarti ada utang. Nah, kira-kira apa yang akan kita bahas pada materi mahar ini? Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari mahar itu sendiri. Apa sih? Beda nggak dengan mas kawin? Beda? sama. Mahar dengan mas kawin beda atau tidak? Sama. Kemudian dasar hukumnya, ya, ukuran dari mahar itu sendiri, macam-macam mahar dan bagaimana cara membayar mahar. Nah, di sini pengertian dari mahar, coba saya minta satu orang, Azra, baca pengertian dari mahar. Al-mahar atau mas kawin merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Itu pengertian dari mahar, ya. Walaupun pemberian ini wajib bagi seorang calon mempelai laki-laki atau dari seorang pria kepada wanita, tetapi mahar ini bukan termasuk rukun ataupun syarat nikah, ya. Nah, di sini juga ada beberapa pendapat dari ulama, ya. Di antaranya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali dalam mendefinisikan kata al-mahru itu sendiri atau mahar itu sendiri, ya. Kalian bisa lihat dan kalian bisa baca di situ masing-masing pendapat dari berbagai ulama, baik mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Nah, kemudian dasar hukumnya, Naila, coba dibaca. Ayat Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul nisaa sadaqatihinna fa'il bidana lakum an-sayyi minhu nafsan faquluhu an mari'an. Berikanlah mahar kepada wanita yang mau menikahi sebagai pemberian yang kerelaan. Kemudian jika mereka menggunakan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dari sini sudah jelas, ya, bahwa mahar itu wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, ya. Walaupun bukan merupakan syarat ataupun rukun, tapi mahar itu wajib diberikan. Nah, kemudian ukuran mahar itu sendiri. Nah, kita lihat, ya, tadi dari tayangan tadi
angkanya 1.500.000 sekian. Ya, orang sekarang itu kadang kesepakatan mahar antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita, ya, calon pasangan ini biasanya mereka sepakat memilih disesuaikan dengan tanggal, ya, tanggal pernikahannya. Ada yang menyesuaikannya dengan tanggal kelahirannya, ada yang menyesuaikannya dengan tanggal ta'arufnya, gitu ya, masing-masing. Dan biasanya masing-masing daerah ada tradisi tertentu, ya. Ada yang mahar itu terlampau tinggi, ya, mahal, gitu ya, sampai ya artinya misalkan emas sampai 100 gram gitu. Ada yang memang di tradisi daerah tertentu itu dalam jumlah yang lebih kecil gitu. Nah, sekarang ukuran dalam Islam itu mahar itu sendiri apa sih? Ini kita lihat ada sebuah hadis Nabi, ya. Nur Fadilah, coba dibaca yang hadis pertama. Inna a'zana nikaha barakatan an aisarahu Ma'unatan. Sesungguhnya nikah yang paling diberkahi adalah yang paling sederhana maharnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Rasulullah sendiri menganjurkan jangan kita sebagai perempuan, ya, jangan terlampau menyusahkan calon suami untuk meminta mahal yang tinggi, ya, jauh di atas kemampuan calon suami, gitu ya. Karena apa? Walaupun mahar itu penghargaan kepada perempuan, tapi bukan berarti mahar itu nilai seorang perempuan, gitu ya. Kalau nilai seorang perempuan rendah sekali, kita dinilai dengan 100 gram emas misalnya. Nah, jadi Rasulullah sendiri menganjurkan bahwa untuk tidak mempersulit nominal, ya, atau ukuran yang terlampau tinggi untuk sebuah mahar. Nah, dalam hadis lain Rasulullah bersabda, saya minta, coba Syakira baca hadis yang kedua. Nah, Rasulullah bersabda, tazawwaj walau bi khatamin min hadidin. Nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi, sebagai simbol, ya, bahwa mazhab jumhur ulama pun berpendapat bahwa tidak ada batasan maksimal, ya, tidak ada batasan maksimal untuk sebuah mahar, ya. Bahkan dalam salah satu hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwa mahar itu bisa dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, ya. Mengapa? Kalau dia mampu membaca Al-Quran, ini kan berarti nanti calon suami ini bisa mengajarkan, ya, Al-Quran kepada orang lain atau kepada istrinya, gitu ya. Ini juga mengapa? Bahwa mengajarkan Al-Quran itu sangat bermanfaat, gitu. Ya, jadi ukuran mahar itu sendiri tidak ada batasan maksimal, ya, tidak ada batasan maksimal, gitu. Kalau batasan minimal ada tidak? Ya, ada tidak? Oke, nanti kita eksplor lagi, ya, lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Ternyata ada, gitu. Beberapa ulama seperti mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i berbeda pendapat untuk batasan minimal, ya. Saya minta nanti kalian gali lebih jauh, ya, apa sih batasan minimal ini? Nanti kita diskusikan, ya. Kemudian syarat mahar apa? Memiliki nilai harga, ya. Barangnya suci,
Jadi yang penting bermanfaat. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa mahar itu tidak hanya emas. Mahar itu tidak hanya emas, tidak hanya uang, ya, tapi juga bisa jasa seperti tadi membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya, atau hal-hal yang bermanfaat, gitu ya. Nah, kemudian barangnya suci dan mempunyai manfaat, gitu ya, suci dan mempunyai manfaat. Kemudian bukan barang yang tidak jelas. Jadi harus jelas, mahar itu harus jelas bentuknya, harus jelas warnanya, harus jelas harganya, gitu ya. Itu syarat dari sebuah mahar. Kemudian bukan barang gosok. Nah, gosok itu mengambil sesuatu yang bukan milik orang lain, bukan mencuri ya, tapi dia tidak berniat mencuri, itu gosok namanya ya. Tidak berniat mencuri, saya pakai dulu nanti saya kembalikan, atau tanpa yang pemiliknya mengetahui. Ya. Nah, kemudian juga dari barang curian apalagi, ya, tidak boleh dijadikan menjadi sebuah mahar. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau memang sudah, kita lanjut macam-macam mahar. Nah, ulama fikih ya berpendapat bahwa mahar itu ada dua macam, ada dua jenis. Ada yang disebut mahar musamma, ada yang disebut mahar misil. Ya. Coba Salsabilah baca mahar misil apa? Mahar misil adalah mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terkait. Kalau mereka melakukan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda. Itu disebut mahar misil ya. Jadi mahar misil yaitu jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarganya. Misalnya kakaknya dulu ketika melamar perempuan ya, menikahi perempuan dengan memberi mahar misalnya 2 gram. Kemudian sekarang adiknya perempuan mintanya misalnya 100 gram. Ya, curang ya. Iya. Ya, jadi harus sepadan dengan anggota keluarganya yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat. Artinya tradisi dari masyarakat itu sendiri. Gitu. Ya, misalnya di tradisi misalkan nih Ujung Harapan, tradisinya 25 gram yang umumnya. Kemudian dia minta tiba-tiba 100 gram. Ya. Padahal jauh di luar kemampuan calon suami. Paham sampai di sini yang disebut mahar musamma? Yang disebut mahar musamma. Umi Fazila? Mahar musamma, mahar yang jelas dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah berlangsung. Ya, jadi seperti tadi 1.500.000 tunai, gitu ya. Jadi disebut langsung. Ya, itu yang disebut mahar musamma. Oke, kita lanjut. Cara membayar mahar. Tadi yang saya katakan tadi kan, ketika kita saksikan video tadi, apa? Di akhir itu ada kata-kata tunai. Ya, berarti cara membayar mahar itu bisa dengan tunai atau kontan. Nah, apabila kontan, maka penyerahannya bisa dilakukan sebelum atau sesudah nikah, sesudah akad. Ya. Tetapi harus sesuai jumlahnya. Mengapa? Karena disebut. Gitu. Nah, kalau ditangguhkan, ini ada beberapa pendapat. Kalau mahar itu ditangguhkan, bisa tidak? Misalnya dengan mas kawin 1 juta atau misalnya 20 gram emas hutang, bisa tidak? Bisa, ya, bisa. Ya. Apabila dibayar secara diutang, maka teknis pembayarannya wajib dibayar seluruhnya apabila suami sudah melakukan hubungan dengan istrinya. Ya.
sudah mendukhul. Jadi wajib dibayar secara tunai, ya. Jadi bisa dibayar separuh apabila mahar telah disebut. Kalau tadi maharnya tidak disebut. Ya, kalau yang sekarang maharnya disebut. Sebelum suami menceraikan istrinya, tapi sebelum mencampurinya, maka harus maka dibayar, tetap dibayar, tapi dibayarnya separuh. Ya. Apabila mahar tidak disebut pada saat akad suaminya, hanya wajib memberikan mut'ah. Ya, paham tidak? Gini maksudnya, ya. Jadi yang tahap kedua, pendapat yang kedua, dibayar separuh apabila mahar telah disebut. Seperti tadi misalnya 20 gram emas utang. Ya, itu disebutkan, disebut berapa nominalnya, berapa harganya, berapa nilainya. Maka ketika gram berarti 10 gram kepada istri yang dicerai. Nah, kalau tidak disebut ya pada saat akad, misalnya hanya dengan mas kawin sekian, dengan mas kawin emas seberat sekian utang, tidak disebutkan berapanya gitu ya. Maka terus dia belum mencampur, belum menggauli istrinya, kemudian diceraikan. Berhak nggak mas kawin yang tadi utang itu diberikan kepada istrinya? Tidak diberikan, hanya sekedar pemberian hadiah yang disebut mut'ah. Jelas sampai di sini? Jelas. Paham ya? Baik. Selanjutnya saya minta kalian bagi kelompok, ya, bergabung kelompoknya nanti.
memberati suami dalam pemberian mahar. Jadi mahar itu kayak apa ya? Mahar itu tadi udah ini aja jangan Masih ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya kita simpulkan kembali bahwa yang disebut mahar itu adalah pemberian dari seorang calon suami kepada calon istri secara suka rela atau kesepakatan dua belah pihak. Ya, mahar itu bukan merupakan rukun, bukan merupakan syarat dari nikah, tetapi wajib diberikan oleh seorang calon suami kepada calon istri. Oke, mudah-mudahan materi yang kita bahas kali ini bermanfaat ya, dan itu juga memberikan wawasan kepada kalian ya, sehingga kalian nanti ketika berjodoh ya, tidak yang tadi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah ya, nikah yang diberkahi itu adalah yang memudahkan dalam mahar ya, tidak mempersulit mahar, karena mahar itu bukan nilai dari seorang wanita ya. Akhiri saya minta salah satu orang untuk memimpin doa sebagai penutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.